Yo, selamat datang di acara konten pertama saya. Jadi akan bertanya seperti apa sih? Sebelum video ini lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya guys. Mantap skoy! Dan seperti bagaimana sih Ate itu, Ate Lampung Imut ini, kita akan mengobrol teman-teman. Dan sebelum kita mulai, gua akan menanyakan sesuatu hal yang ramai di komentar saat saya close mic tentang saya ketika Anda roasting saya tuh saya itu katanya dibilangnya baper. Kena psikis bang. Mata lu tuh ngelihat gua gini. Iya. Nah, lu ngerespon tentang komentar itu gimana? Nah, gue tuh sempat di video gua, video gue yang di YouTube yang ngerosting, gua di akun gua bilang maaf kalau agak kelebihan, karena emang agak kelewatan kalau dipikir-pikir emang. Kelewatan apa? Kelewatan soal tema, karena itu kan on air. Sedangkan dari lo kan udah setuju sebenarnya. Tapi itu kalau di off air emang nggak apa-apa. Tapi kalau di on air emang gue kepikiran tuh baru dari juri ngomong agak kelewat dari batas. Ya juga sih, gue minta maaf. Tapi untuk responnya bagus. Responnya bagus. Karena responnya nggak kayak gitu yang kena mental. Kok banget. jadi gini teman-teman. Sejujurnya apa ya? Gua tuh tidak ada masalah dengan roastingan siapapun dari dia. Nggak ada. Bahkan, tapi gue juga mau nanya, apakah lu ada sakit hati kah dengan roasting gua? Enggak lah. Malah lu yang nggak jadi kebawa kan. Ada dia mau ngerosting gue satu, cuman nggak kebawa. Gue pikir gara-gara yang komen juri yang ngomong nggak boleh lewat batas. Sedangkan kalau lu roasting gue yang itu kebawa emang agak lewat. Kalau dipikir lewat. Tapi aduh kok jadi nggak kebawa. Jadi maksud gue pedas kalau nggak dibalas pedas tuh kayak nggak afdol. Nggak afdol. Nah sebenarnya kejadian itu tuh kejadiannya karena jadi kan gue materi itu kan kita tampil 2 kali nih. Benar. Yang pertama itu gua harus gimana caranya ini tampilnya bagus lah, minimal gak ada jeleknya. Karena gua di konsep roasting ini Jumawa. Nah, itu dia. Jumawa, gua udah konsep. Nah, harapan gua pokoknya di yang pertama tuh harus ya bagus lah. Jadi konsep keduanya yang ketika Jumawa relate, worth it ya kan. Dan permasalahannya lagi adalah karena itu materinya juga kan gue terlalu mepet bikinnya, jadi persiapannya jadi kurang, jadi materinya nggak ada yang nempel nih. Benar. Iya, jadi gue agak ke distract juga tuh, beban jadinya tampilnya. Pas tampil pertama malah jadi jelek, belibet di akhir. Ketularan gue kan? Iya. Lu gimana? Gue langsung belibet. Gimana? Kalau gue di tengah. Yang ini bisa gue ini ruang tamu. panik tapi gue kan orangnya emang slow. Iya. Bodoh amat mau gue belibet, gue terusin aja. Nah itu yang mungkin gue kalau gue aminin. Iya. Nah gue juga emang gue aminin, cuman secara penampilan jadi jelek karena ya kalau belibet kan hitungannya nggak bagus tampilnya gitu. Sih. Apalagi yang lain juga aman gitu. Lu juga belibetnya kan bukan di closing, gue closing fatal banget kan. Nah tibalah di roasting. Di roasting gue lebih deg-degan tuh Gi. Iya, karena kan lu tampil tuh terakhir. Di jeda Marcel, gue lagi. Lu lagi. Jadi gue sepanjang juri komen di show 1 itu tuh gue pikiran gue ke materi. Makanya tadinya ada pertanyaan Yuki ke gue, kenapa gue keringet jagung, keringet diku gitu kelihatan banget. Cuman dipotong sama tim Kompas mungkin. Karena gue langsung gue jawab kan, iya soalnya lagi ngapalin materi untuk abis ini gue tampil lagi gitu. Jadi lu ngebadanin di atas panggung di gue tuh udah nothing tulus. Gue udah nothing tulus banget. Kata gue, ya ini udah jelek lah, walaupun nggak terlalu dicecer tapi ya ini kalau gue abis ini masih jelek mati sih gue udah keluar. Nggak taunya ternyata relax. Tapi kelewat batas itu sih. Iya, nah gue kan udah mau tampil jelek, terus di roasting gue abis lu nih banget ya. Gue kepikiran satu, tampil gue jelek, tema gue Jumawa konsepnya nih, aduh gue nggak pede kan. Udah gitu kan materi nggak ada yang nempel nih. Gue gimana caranya nih ini materi tetap works dan tetap bisa gue inget lah gue akan bahas apa gitu. Nah gue juga mikirin counter tentang lu, karena kan gue abis lu, sayang kalau nggak dibahas. Dan gue memang karena mikirnya gini, aduh ini materi nggak ada yang nempel, daripada gue nggak ada materi ntar under, mendingan gue
ya itulah mau balas aja gitu. Makanya ketika lu tampil, gua tuh mata gua kosong ngeliatin lu karena gua mikirin abis ini gua balas apa ya gitu. Itu pakai masker aja Bang Ate. Sebenarnya. Tatapan gua kosong karena memang gua tampilnya beban karena gua tampilnya jelek yang pertama. Jadi kepikiran. Jadi di depan pakai masker itu gua sebenarnya tuh mulut gua kalau dibuka tuh tertawa. Netizen kan spekulasi Netizen tuh sotoy aja taunya Egi kena mental. Enggak kena mental. Kita baik-baik aja. Gua mau Bang Ate sampai dibilang musuhan, Bang. Bahkan ada yang DM gua. Ya udah gini enggak apa-apa lu close me. Tapi lu nanti ke kamar tonjokin Ate dulu. Gila lu. Ngadu-ngadu domba gue tuh tonjok dulu Bang Ate. Ya Allah. Karena roasting tuh orang harus tahu juga sih, roasting itu nggak cuma di TV off air. On air. Di off air aja tuh gila-gila itu lebih parah parah, dari lebih parah. Bahkan nggak cuma keluarga, bisa kemana-mana udah. Harga diri apapun ya, AI pun bisa dibahas ya Cuman kadang-kadang. fair karena roasting itu persetujuan. Kalau kita nggak setuju, tadinya nih, gitu nih, gue bilang tadinya dia mau bawa tentang mantan gua yang udah ninggalin gua nikah, cuma nyebut nama. Gua nggak setuju, jangan nyebut nama karena nanti kalau ada orang yang nonton, ada suaminya nonton, iya nggak enak. Gue nggak enak. Kalau disamarin nama nggak apa-apa, tapi kan kisahnya beneran gue ditinggal. Orang udah ngeh. Nah, itu nggak apa-apa gue itu, karena kan persetujuan. Iya, nah itu gue nggak tahu tuh. Jadi tuh gue kan waktu itu udah minta nomor ininya apa Instagramnya apa. Terus dia udah bilang jangan gue coba itu gitu. Wah belum berdamai nih, maksud gue jangan mungkin bahas. Gue sih berdamai, tapi dianya. Iya. Gue nggak tahu takutnya kan nanti bermasalah sama suaminya. Gue ngapa-ngapain terus suaminya lagi gitu. Makanya kata gue yaudah nggak apa-apa yang kisahnya doang. Iya, nah akhirnya gue kombut sama Bang Jegel kan. Bang Jegel mah bawa aja pasti. Karena gue 4 besar tuh tolol banget ya. Jadi itu gue udah nggak tahu ya. Gue tuh mungkin emang pikiran gue yang maksudnya mental gue yang jelek adalah ketika gue kalau gue udah stres banyak gue tuh orangnya gampang mikirin sesuatu yang harusnya gak gue pikirin. Sering banget begitu, makanya gue beban sendiri. Nah 4 besar itu paling parah. Jadi gue tuh dengerin orang tuh nggak ada yang masuk. Jadi gue dengerin Bang Jegel ngombutin tuh gue jadi ya udah ya terus gitu jadi dengerin cerita bukannya itu kan buat gue gitu. Nah ya udah kata Bang Jegel ya udah konsepnya lu jumawa aja, lu ada powernya gini. Sampai dia nanya aja fakta tentang Ate itu apa, gue sebut kan sampai titik gue tentang itu. Langsung ya katanya. Iya, terus gue udah bilang ini Bang dia bahas ini, cuman gue nggak apa-apa santai kok, cuman itu mau masa Ate marah gitu. Kalau bisa disebut namanya tuh tahu nggak? Gue tahu kan namanya. Kalau namanya jangan kata gue Bang Jegel dia ada aja nama soalnya. Iya, terus gue ngomong kasih tahu jangan, gak usah katanya biar dia kaget. Cuman di hati kecil gue takutin daripada ntar Bang Ate benci sama gue masuk ke kamar, ini tuh sekamar ya. Masuk ke kamar, gue tes. Pas gue nyebut namanya kaget marah. Kaget tuh nggak? Jangan ini dong kata gue. Jangan nama maksud gue. Tapi ya itu namanya roasting itu serunya di situ. Serunya di situ ya. Nah apalagi kalau gue tuh emang kebiasaan di Lampung suka gibah. Oh suka gibah. Kayaknya semua stand up Indo suka gibah. Nah masalahnya kalau gue tuh orangnya kan karena mungkin di panggung Suci One X gue tuh nggak ada beban. Gue nggak ada target apa-apa. Gue nggak ada target apa. Target sih ada ya kayak berapa besar. Cuman kalau udah namanya tampil nggak ada beban. Jadi kalau roasting ya udah. Kalau lo setuju ya udah. Jangan salahin gue kalau ngelekit. Yang penting udah setuju nih gue bahas ya udah gitu. Karena gue orangnya saking nggak ada beban. Gue nggak peduli nih lu mau baper apa enggak, yang penting lu udah setuju. Nah makanya gue ngomong di awal. Dan lu juga mungkin jadi merasa ternyata kekuatan lu selama stand up tuh di situ ya. Gue dapat persona sih malah gue di Suci One X. Ternyata lu julid banget. dan kalau emang gue pikir-pikir ini orang emang julid banget gitu. Kita sekamar gitu, gue tahu sifat Bang Ate tuh nih ya. Ya bagus. Julid. Males. Suka apa ya? Ini orang nih. Bukan males sih, apa nyuruh orang mulu. Jadi Bang Ate nih misalnya gini, dia pengen ngerokok nih, cuman malas banget turun kan, malas banget beli.
Akhirnya dia kadang-kadang suka nanya temen-temennya yang peserta, lu katanya mau ke warung ya, padahal mau mandi. Katanya lu mau ke Alfamart. Gilang ya. sering tuh jadi korban, Gilang. Lu. Gue tadinya sempet nolak, cuman kadang-kadang ya gue juga kan pengen ke warung Iya, ya. kebetulan gitu. kan. Iya. Bener kok, gue perhatian. tapi yang paling marah lo kok Mas Is. Mas Is. Mas lagi nyantai. Mak, katanya mau ke Alfa, nggak jadi. Apa siapa mau ke Alfa? Alfa. Dia kan nggak bisa nolak karena dia elo. Harus gituin peserta kan. Tapi respect. Masalah lu sampai nge WhatsApp, Pak. Dia lagi main game di WhatsApp. Katanya lu mau ke Alfa. Sampai Mas Is ngeluh ke bocah. Anak-anak tuh ngeluh. Si Ate perasaan gua nggak mau ke Alfa tapi dituduh mau ke Alfa. Tapi seru bro, tapi Seru, kan seru. harus ada sifat-sifat gitu biar Sifat-sifat, jadi sifat. cerita kan. Kalau Egi suka keganggu dan ngorok gua katanya sekamar. Iya, karena gua kan baru pertama kali ya tidur sama orang yang ngorok. Jadi gua ngerasa kagetnya itu. Ketika sekamar Bang Ate, loh kok Bang Ate imut tapi ngorok. Karena ini nih tembolok gua. Iya. Jadi ngorok gitu. Dan Tapi lu juga ngorok. Sebenarnya gua keganggunya bukan karena ngorok lu. apa tuh? Lu tidurnya suka pagi. Ya. Nah, Egi ini kan keganggu dengan ngorok gua, mungkin dia nggak bisa tidur. Tapi setiap dia mau tidur tuh jam 6 pagi. Dia WhatsApp dulu sama gua. Kang Ate, aku tidur dulu ya. Gua bangun tuh jam 10. Aduh, baru tidur nih orang. Pelan-pelan gua mandi. Iya Allah. Jadi hari gua ketemu Egi itu sore ya. Sore Sampai malam. Udah, itu dulu. Sore sampai malam. Karena gua gini Bang Ate, kita kan sekamar ya di karantina dan siapapun gue sama sekamar sama siapapun, entah kenapa gue denger langkah kaki pun keganggu. Iya, keganggu. Karena suaranya nggak tahu kenapa menggema banget. Makanya gue pas tiap Bang Ate untuk kita saling cerita dan kita dia ngerti. Tiap gue ngomong gitu dia ngerti. Jadi pas gue tidur dia keluar masuk kamar. Keluar tuh di kolam. Tadinya gue nggak kayak gitu ya, biasa aja. Walaupun Jam sebenarnya tidur kebalik aja. iya sebenarnya gue aduh gak enak sama lu karena gimana ya, masalahnya gini Bang Ate ini kan tidurnya kan ngorok, gua juga kan keganggu sama ngorok itu, makanya gua nggak mau tidur pas dia tidur. Tapi ketika dia bangun ketawanya ngakak banget, buset dah apa aja, ya Allah berisik banget itu, berisik emang itu julid apa itu mulutnya berisik, itu emang berisik orangnya. Sama dengerin stand up di sini taruh. Nah. Tidur. Dia ngorok satu, tiap tidur harus dengerin video YouTube, video stand up. Ada konsep-konsepnya Ada gua. konsepnya, Hari ya. ini Regen full. Regen full tuh, kompilasi Regen Jadi semuanya. sampai tuh. mimpiin Regen. Iya. Tuh Bang Pajar Nugra full, Bang Ardit full. Terus Gitu jauhin terus. Tapi kan masuk semua itu. Wih. Iya masuk. Tapi denger langkah kaki lu aja kadang-kadang pusing, apalagi udah ngorok campur denger video stand up Bang Ate. Tapi seru bro. Tapi seru. Tapi jujur, lu tuh ada keluh kesah nggak sih ketika sekamar sama gua, atau ada kesan tersendiri atau gimana? Terlalu rapih. Terlalu rapi kesel. Nih, kita di satu situasi di mana kita tuh pengen nyampah dikit gitu, biarin dulu. Nah, lu tuh rapi, jadi gue ngerasa nggak enak. Aduh, jadi nggak bisa nih buang-buang aku rokok sembarangan nih. Gitu, jadi terlalu rapi. Ya nggak apa-apa sih, sebagus. Cuman menurut gue jadi nggak enak. Iya, tapi gue memang jujur orangnya kan, gue kan di karantina ini di hotel-hotel bagus, dan gue tuh tinggal di kamar ya di rumah gue kan di Bantar Gebang. Udah ngeliat sampah tuh udah pusing, udah sering banget. Makanya ini kesempatan gue punya kamar yang nyaman, seperti cita-cita gue, impian gue. Makanya ketika gue di kamar ini gue harus bersih banget. Dulu kok di kamar sekamar sama Bang Lepi awalnya. Ini orang buset dah. Bro, jorok. Bukan ya gimana ya, seruntulan naruh apapun. Ya, bapak-bapak. Iya maksud gue kan dia bapak-bapak mencontohkan lah sebagai Iya suami. juga. Tapi gue ngerti perasaan istrinya jadi. Iya, lo jadi berasa istrinya kan. Iya. Nih, itu kan ada kayak rak gitu. Kayak ada rak gitu. Ada kan. orangnya. Ada Ada rak. orangnya. Gue saking nggak pengen rapinya itu Bang Lepi sepatunya miring dikit gue benerin kan. Gue benerin. Bahkan sepatu lu juga sering gue gitu. Iya, pantes. Bang Ate nih nulis materi, set. Buka buku seragam kan ada plastiknya nih, Ya, set. set ya. Langsung gue lihat, waduh, ini takut Bang Ate nggak nyaman. Enggak, gue nyaman, lu nya yang gak nyaman anjir. Karena lu
mungkin apa ya, belum nggak ini banget kali. Maksudnya kan gua kan sama sampah tuh udah bertahun-tahun, bosen gitu Bang Ate. Kalau gua bodo amat lah. Gua bosen gitu, tapi makanya gue juga rada sebenarnya takut ngeremehin juga sebenarnya. Ketika lu nulis, sampai gue tanya, ini Bang Ate masih di ini nggak? Ini gue buang ya. Jadi izin dulu gitu. Gue takutnya dia orang keganggu atau ngerasa kayak anjing, kesannya tuh gue tuh orangnya jorok banget gitu. Iya kan? Dia makan nih, kelar makan nasi kotak, gue yang buang. Itu gue yang bawain dan gue yang buangin. Gue sekamar sama housekeeping soalnya. Kan housekeeping paling gak capek masuk kamar ini. Asli, housekeeping kayak gak kerja kalau di sini. Cuma rapin spray doang. Dan itu sebenarnya ya, kalau rapin spray itu karena gue gak ngerti caranya aja. Iya, sebenarnya bisa aja. Iya, karena waktu di kamar Bang Lepi dulu gue bahkan apa ya, kasur pun dulu awal-awal gue yang bersihin. Cuma karena wah nggak sebagus itu, makanya gue ya udah housekeeping. Bener Gi, mendingan lo itu Gi, persona housekeeping. Belum ada tau Gi. Coba lo dalemin. Bisa sih. Ntar gue kombut dulu sama Mas Firman kayaknya. Tapi kalau urusan materi gitu, kalau kita sama-sama orang yang komika yang ngetik ya. Ngetik. Nggak nulis lo ya? Nulis. Lo dari kapan ngetik? Sebenarnya gue nulis itu baru karena ngetik itu baru karena selama gua stand up dari dulu itu tuh selalu pakai tulisan tangan. Ketika gua punya laptop, berapa besar itu ya, berapa besar kan laptop gua nggak bener tuh. Terus gua ngeliat lu pakai, kayaknya lebih gampang. Lebih gitu. gampang emang. Akhirnya gua benerin laptop gua, akhirnya gua pakai itu cara itu. Biarpun kayak ngerasanya beda, mungkin ada bedanya. Tapi memang ngerasa lebih enak gitu. Kalau gua tuh nggak nulis karena tulisan gua jelek. Oh gitu. Dan pegel. Dan kadang-kadang ntar pas dilihat lagi kok nggak kebaca tulisannya. Iya, kayak gitu gue sering. Makanya gue ngetik sama gue kan tipe materi sih kalau gue. Tipe materi gue kan kayak cerita, sketsa. Makanya nggak bisa nulis. Kalau nulis itu jatuhnya pasti ada yang salah, ngapusnya susah. Makanya kalau itu bisa tinggal bold, hapus gitu doang. Gue dari dulu malah ngetik. Iya, tapi emang kelihatan sih bakat lu nulis di situ karena Bang Ate kan kita kan tapping tuh hari Selasa. Ya, kita Rabu masih nyantai, Kamis itu udah ketemu tim kombut. Nah, hari Kamis itu gue kalau udah ngeliat Bang Ate itu tuh udah berapa halaman kelihatan tulisannya tuh. Loh, gue dia tuh kalau nulis kata nggak berhenti. Kalau gue kan nggak mau kalah dong. Bang Ate udah nulis, gue nulis juga kan. Ketek Bismillah show 14, semoga lucu, lancar dan lolos. Doanya banyak. Udah. Kok Bang Ate bisa cetek-cetekin doang, lama banget. Kok gue nggak bisa ya. Nah itu gimana tuh, maksud gua lu bisa kayak langsung gitu, atau lu sesuatu yang udah lu inget atau lu wah gua dapet ide ini nih, langsung dituangin gitu? Gua premis gitu. Tuh taruh di note HP, itu baru dioper gue ketik panjang tinggalin, ketik panjang tinggalin gitu. Nah makanya pas di hari Rabu gue tuh semua udah ngetik, lu nggak tahu. Gue ke kolam tuh ngetik. Oh gitu. Wah. Karena apalagi kerjaan kita kan. Iya, bener. Kamis soalnya mau ada tim kombut pertama itu untuk biasanya apa kalau di Suci? Ngebangun premis aja, ngebuka jalan biar ketika kita hari Senin screening tuh ketemu tim kombut yang beneran tuh kita udah ada bahannya. Nah kalau gue tuh kayak sayang gitu kalau datang tim kombut yang udah hitunglah dibayar Kompas. Itu juga komiknya komik yang jago banget. Sayang gitu kalau gue datang dengan nggak ada premis. Capek di dianya. Capek di dia 1, 2. Jadi gue nggak dapat apa-apa tuh karena abis itu libur tuh kita Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah panik. Iya. Sedangkan Senin itu tim kombut yang ibaratnya levelnya di atas dan sibuk. Iya benar. Ya kan? Benar sibuk. Cuman butuh 2 jam 3 jam loh. Susah, apalagi rebutan sama anak-anak. Nah makanya kata gue kayaknya di Kamis ini mulai. Biar Jumat, Sabtu, Minggunya gue mikir banyak. Makanya tipe gue tuh sketsa kata itu. Sebenarnya gue tuh ngerti apa kata juri sketsa, cuma gue aja yang sosok dimain-mainin gitu. Padahal asli sketsa itu maksudnya gue tuh suka ngebayangin hal lucu. Makanya kelihatan kayak mencari. Padahal ya emang kita kan imajinasi. Gue tulis tuh, tulis. Nah baru gue setor ke tim kombut. Ini works nggak, believable nggak, agak macem. Kalau yang nggak beli, gue hapus. Jadi gue ada bahan duluan Oh gitu. Nah gini ya, gue sih ada pertanyaan yang pengen gue tanyain. Jadi Bang Ate kan sekarang udah juara 3. Bang Ate, lu sebenarnya masuk Suci itu pengennya tuh bukan pengennya ya, ekspektasi lu bakal sampai berapa besar sih Bang Ate?
Nah masuk sucinya pun gue tuh udah bersyukur. Jadi nah pas gue ngeliat yang gue kenal kan Suca 3 cuman Ali sama Nope. Yang lain udah gue kenal, cuman kan gue jadi tahu tuh orang-orangnya. Itu di show berapa ya? Di show MI gue udah bisa nakar. Bukan nakar sih. Tahu kualitas orang-orangnya. Gue udah bisa tahu. Nih panjang nih, segitulah, ini gitu-gitu. Gue tahu. Gitu. Nah, salah contoh-contohnya yang misalnya pendek siapa ya? Ngomongin aja kan lu julid. Kalau di Suci. Kalau untuk sekelas kompetisi ya, Alex pendek. Karena dia sekelas Suci loh. Oh gitu. Iya, Alex kan cara ngomongnya agak masih sulit di situ. Yang panjang kayaknya titiknya doang. Iya. Dia kalau urin Noir mundur. Iya, bagus. Kalau mau lewat tuh kita mikir ada tatonya, uratnya. Alex sih kelihatan di itu pendek. Siapa lagi Ya kalau itu ya? Oh ini Mas Egi atau Davi atau siapa? Mas Egi itu belum kebaca sih, soalnya gue nggak tahu Suci ini suka nggak yang tipe kayak begitu. Oh iya. Waktu itu cuma ngeliat sih Alex sih gue. Alex. Okay. Tapi kalau yang panjang banget gue udah tahu kayak Nope, Ali udah pasti. Terus Alip tuh tadinya gue pikir panjang. Siapa lagi? Terus siapa? Oh ini Bang Lepi. Bang Lepi gue pikir panjang karena dia beda banget. Nah yang beda-beda gitu kan Suci suka tuh. Siapa lagi ya? Udah sih. Udah itu kalau aja. Di tengah-tengah itu ya kayak kalian itu kayak lu gak macam. Karena kan gue belum tahu nakar-nakar. Karena gue taunya Suci itu, gue tuh pas sudah diterima Suci Gi, gue lihat dari Suci 1 sampai 8. Yang bertahan tuh orang-orang kayak mana gue liatin. Oh ini yang dipertahanin, ini disuka Bang Panji, ini disuka Bang Radit, ini nih. Oh tipe-tipe gini. Nah sedangkan orang-orang kayak gue, orang-orang observasi. Gue nemu yang sama kayak gue tuh kayak Tulus. Lu tuh sebenarnya observasi sebenarnya. Cuman bedanya lu kekeh dengan saat Bantar Gebang lu pengen naikin, berarti lu jadi fokusnya ke Bantar Gebang kan. Bener. Nah orang-orang kayak kita gini masih ngawang. Ngawang tahu. 10 itu tuh 10 besar tuh udah Arjen tuh buat gitu tuh. Arjen benar. Malah beruntung pas Dapi Sumbing keluar. Iya. Gila, dia ini karakter lu. Iya, karakternya ngeri banget, Bang. Keluar lu. Makanya kata gua, lah berarti bisa nih orang-orang kayak gitu. Alip keluar. Iya benar. Kata gua, lah satu yang panjang keluar nih. Dapi keluar. Bang Lepi waktu 10 besar keluar. Waduh panjang nih umur nih kata gua. Nah gua langsung ditargetin 5 tuh dari Bang Lepi keluar, gua langsung targetin 5 lah. 5 besar gitu. Iya. Berarti lu pas sampai 3 besar ini nggak expect dong? Gue sangat tidak expect. Makanya gue mengamini terus kata-kata netizen. Nggak nyangka. Iya gue juga. Iya. Mendingan kayak gitu tahu. Kamu yang suka aku harusnya gitu. Serang aku dong. Tapi beban itu di juara 3 di 3 besar beban lo. Iya. Ke gua. Lo keluar itu langsung banyak yang ke gua jadinya. Iya bener. Tapi jujur ya, mungkin ya itu kekecewaan sama orang yang suka kan selera ya. Tapi gua sejujurnya pas baca komen-komen tentang nyerang lu, pas gue belum close mic mah seneng ya udahlah itu lu dukung. Tapi pas close mic kan itu kan tapping. Iya benar. Jadi selama hampir 10 hari itu tuh gue baca dukungan tuh sebel. Harusnya bahkan sampai gue keluar pun masih bilang harusnya Bang Ate, Enggak. Gue pun bukannya gimana ya dari sama yang dukung gue, tapi gue tahu kualitasnya Bang Ate ketika 4 besar itu. Karena memang gue akuin ya, gue pun kalau misalnya bersyukur-syukuran, memang bersyukur banget. Karena gue bisa ngalahin Nope aja udah. Bukan ngalahin sih, tapi waktu itu ya Nope kepleset. Sebenarnya sih nggak ngalahin ya, karena udah dari 6 besar deh kita tuh udah gimana gitu, karena kita tampil 2 kali kan, ngerasain gitu, bikin materi tuh kayak gimana gitu kan, capeknya, stresnya. Bahkan gue pun mungkin ya kayak gue sama Bang Ate juga kan, kita kan sama-sama sekamar, gue tuh nge-fight bareng, bahkan kita sering ayo Bang Ate kita bareng gitu. Makanya mungkin ketika lu 3 besar pun gue masih rasa kecewa gitu. Karena lu tuh orangnya gila, ini ngoyo banget ya, orang street fighter, single fighter. Karena lu tuh kalau kompet sendirian di ini gitu, beda sama yang lain gitu.
Dan emang yang lain kenapa? Ya kayak Bang Ali. Bang Ali kan video call, tidur mulu apa segala macem, kayaknya nyantai sekali gitu. Beda sama sampean gitu kan. Sampai nih gua sama Bang Ati tuh sampai tuker-tukeran. Ya. Kadang-kadang Bang Ati ngalah, dia di WC. Iya. di WC mulu. Di WC. Akhirnya gue juga masa songong banget sih yang ngasih di WC. Santai bro. Berapa kali ketuker set gue ke WC. Karena gue tuh bukannya misalkan kayak kan di Suci itu paling berjasa banget komunitas pasti stand up Jakbar. Berjasa banget. Gue juga dari dulu pengen banget tuh kayak kombut sama mereka segala macem. Tapi emang tipe guanya ya, gue tuh nggak bisa kombut rame. Satu karena mungkin gue nggak pede dengan materi gue didengar kontestan lain. Kedua karena gue gampang kedistrak orangnya. Karena udah rame gitu kita ngobrol, tiba-tiba ada yang masuk tuh langsung, oh iya bang, gue jadi dengerin dia juga. Sedangkan gue rekam nggak macam, aduh jadi pusing. Pantes. Makanya gue tuh bukan nggak mau ke stand up, gue pengen banget gue sama Ko Erwin mau jago banget dia ngulik. Bang Yudakan, Bang Rin mau gue, cuman kayaknya udahlah gue bisa sama ini dulu. Jadi gue video call sama orang yang gue pikir udah ya bangun premis. Jadi gue video call sendiri. Kadang di kamar mandi. Itu banyak tuh. Malah orang-orangnya kenal semua lu. Gue tuh nggak minta punchline, gue tuh cuman pengen menurut lo lucu nggak? Kalau lucu gue pede. Oh gitu. Boah. Gue video gitu, call. Gue nggak video call, gue teleponan. Nuri Zafira gue teleponan. Terus Alif udah sering. Terus Ali Alkap ada stand up Palembang dan macem. Terus anak-anak komunitas gua, Bang Beno waktu itu juga. Jadi gue tuh random, gue video call siapa aja yang untuk ngebuka itu karena gue tuh kan doyan ngobrol. Kalau ngobrol gue gampang kepancing. Oh iya benar-benar. Ya kan? Orangnya cepet juga, salah satu cepet. Kalau ngobrol gampang kepancing. Lagi ngobrol ngalur ngidur, nah lucu tuh tadi. Iya, datet gitu. Makanya kalau gue stand up Jakbar, jadinya gue nggak enak tuh ganggu udah mereka nongkrong, terus gue mau kombut ramean gue nggak masuk, takutnya percuma dong, ganggu nongkrong nggak dapet ilmu gitu. Gitu. Tapi gue akuin ya, jujur kalau misalnya gue ditanya, lu bukan rela ya terima nggak kalah sama, bukan kalah maksudnya, lu Cosmic 4 besar yang lolos 3 orang ini, gue rela. Karena kalau gue pikir-pikir nih 3 orang ini memang kualitasnya mungkinnya tuh udah jauhnya tuh segimana gitu dibanding gue mungkin ya enggak maksudnya itu kualitas kan gue nggak tahu juga ya. Tapi kalau soal ada beda-bedanya gitu kayak misalnya Bang Ate tuh rajinnya mungkin gue jalur rajin ya, rajinnya tuh jauh banget. Kalau Bang Ali kan kualitas ini beda. Bang Rio tuh gue tuh jauh, kalau dia tuh justru mungkin pantas juga karena dia dua-duanya tuh megang. Rajinnya kerja kerasnya nah itu tuh. Karena dia tuh apa ya? Dia tuh kan kita aja harga uang kita tapping tuh beda Mario. Karena dia nggak ikut karantina. Tapi dia kerja. Kok bisa ya kerja sambil mikirin materi? Iya. Itu tuh gila sih itu. Itu kerja, untungnya dia kerjanya itu kerjaan yang nggak terlalu harus mikir gitu, karena kan dia satom ya, dia masih bisa megang pintu tuh sambil bengong dikit ya, untungnya gitu. Tapi nggak ke distrak gitu tuh. Atau emang sambil dia kerja jadi banyak materi gitu. Iya benar. Tapi memang gue juga nggak bisa ngeluh gitu kalau ketika wah gue stres apa segala macam, capek, karena Bang Rio itu lebih capek, lebih sulit gitu dibanding kita semua gitu. Kalau Bang Rio emang udah rajin terus kualitasnya juga bagus. Iya bagus. Personanya tebel banget. Nah, di Suci 1X ini yang gue pengen nanya deh, gimana sih lu ngelihat gue atau apa yang lu rasain ketika sekamar sama gue, atau mungkin apa yang lu lihat dari gue sih gitu. Karena gue juga pengen belajar nih, mungkin ada kekurangan sesuatu yang harus gue belajarin ketika gue ngobrol sama orang gitu atau hidup sama orang gitu. Kalau lu itu bagusnya ya, nggak usah ngomongin itu stand upnya ya. Kalau lu tuh yang gue lihat konsisten. Konsisten tuh dalam hal lu kalau stand up jelek tuh nggak jelek banget, pas lagi jelek belibet pun lu masih lucu, ngerti nggak lu? Nah itu yang nggak didapat pas di 4 besar, lu belibet tapi jadi lu nggak aminin. Nah terus lucu, terus dia lip lu tuh bagus, lu tuh improvnya bagus banget, gila. Jadi nih kalau belum tahu ya, di show keberapa gitu dia tuh sama sekali materinya belum jadi, improv di panggung loh bisa gitu, kata gue orang ini selamatnya. Terus yang paling nyata lagi yang tentang Gaya Yubi nggak datang. Kok bisa lo ngeluh doang selamat?
Selamat gue. Tapi emang jujur selamat karena emang lucu. Lu ngeluh nggak sadar 4 menit. Iya. Gila iya, kata bener. gue ngeluh doang nih orang improv anjing. Tapi keren. Tapi jujur bang, itu bunuh diri sebenarnya. Tapi itu termasuk berani. Iya, karena bukan berani Kualitas juga. lo itu. Iya, karena gini, gua kan memang yang pas GIUB itu materi kan emang selalu lah, gua kan Iya. tipe bocah materi yang hamil 1 baru jadi. Maksudnya makan hari tak Iya. kadang-kadang gua jadi. Belum sebadan. Bahkan GIUB itu kan kita pertama kali tampil 2 kali. Oh itu di 6 besar ya? Iya. Oh iya Nah, benar. pas itu tuh gua udah mikir dari semalam gue bakal roasting GIUB aja deh. Gua mau, karena kan nggak temanya bebas. Iya. Gua akan nunjukin gue mau roasting aja nih, mau nyoba roasting. Nah, gue udah kepikiran kalau misalnya juri tamunya gak dateng, mampus nih gue. Iya. Cuman tim Komut bilang ya makanya bikin materi yang lain. Gue enggak, gue pengen ini gitu. Akhirnya gue bikin sampai jam 11 siang. Jam 12 jadi kabarin nggak dateng. Itu asli itu paling ngeri itu. Lu udah nating tulus ya? Nating tulus. Karena gini gue mikirnya juga, kalau misalnya cocok logi ya, itu hari ulang tahun gue Bang Ate. Iya itu. Kayaknya kado gue adalah bingkai foto. Itu bingkai foto close mic gitu. Ya udahlah, gue tampil itu aja lah. Soalnya pas gue tampil pertama pun gue udah, ya udah tampil pertamanya bagus, tampil keduanya ya udah gitu. Karena gue udah ngeliat Gilang pas tampil pertama, wah jelek nih, gue masih bisa ngejar nih. Tapi jujurnya gue tuh emang tetap nating tulus karena satu, materi nggak ada nih, gue datang cuma udah mau ngomel aja, gue mau apa adanya, ini yang gue rasain hari ini gitu, orang yang nggak dateng apa segala macam, ya udah gue improve yang seingat gue ada di situ. Banyak yang bilang katanya itu nggak jelas apa segala, biarpun nanti ada yang bilang gitu, gue emang dari situ udah mikir ya emang nggak ada materinya, nggak disiapin. Bahkan gue kocak juga sih, ada yang nyerang Cing Abdel gara-gara Cing Abdel komen gini, Gi, lu materinya tuh kan ini nggak siap mungkin ya karena materi orang yang nggak ada, tapi lu tuh menunjukkan ketidaksiapan lu. Bayangnya ya emang itu nggak siap, Cing Abdel ada yang ngomong gitu. Tapi gua dibilang setuju nggak setuju juga, tapi ya memang yang namanya juri kan wajar ya. Masa gua stand up kayak begitu biar sih, biar nggak keulang lagi aja. iya, Biar hati-hati. karena kan ya Karena emang lagi nggak disuruh roasting, lu juga improv roasting. ya kan namanya nunjukin sesuatu. Oh, mungkin Ya itu gua ya bisa. kata gue tadi, lu tuh berani ngambil keputusan kalau lu pengen nunjukin roasting, padahal tuh kemungkinan tuh udah terjadi sama Ali kan. Oh, Ali iya. pas bahas tentang filmnya Bang Panji kalau nggak salah, film apa musik itu. Iya. Musik. Musiknya Bang Panjinya nggak ada saat itu, kan panik. Panik benar. Akhirnya dia improv yang gitu juga, tapi kan itu tuh bisa ngebunuh tahu. Bisa ngebunuh. Karena emang harusnya mungkin ya kalau Gilang nggak kepleset, nah, gue yang keluar. itu yang ngerinya makanya kata gue. Gue takut sama Gilang tuh satu, memang menurut gue ya banyak, terlepas dia pakai jimat ya katanya, tapi memang ini bener dia pakai jimat bro. Tapi gimana ya, bahkan semua peserta ketika tahu dia pakai jimat itu sempet takut semua. Gue takut juga tuh. Takut karena takutnya tuh efek. Takut ngeganggu aja. Efeknya tuh gue jujur ya, gue kan kakek gue dukun atau apa segala macem, gue tuh takut mungkin ya gitulah, atau dijayain apa gimana Iya, gitu. Gue sampai dijayain. negatif segitu. Ternyata enggak juga ya. Iya, bahkan gue sampai nelpon ke saudara gue yang dukun beneran. Apa tuh? Bukan saudara sih, abang-abangan. Bilang, enggak itu mah nggak ada apa-apanya gitu-gitu. Ya udah gue pede, nggak bakal nyerang apa-apa. Ternyata bener pas close mic, ditolongin Gilang jimatnya. Dia ada tidak pantangan berlaku. kali nggak boleh orang tahu, dia malah ngasih Iya. tahu, jadiin materi aneh banget dah. Iya Pakai bener jimat. lah. Tapi emang bener, lu juga emang takut kan? Takut waktu itu? gua awal-awal. Takut. Bukan takut sih, gua kayak "Ih, nggak fair Ngapain banget sih, gitu?" slow sih. Aduh, lucu aja gitu kalau gua. Tapi kita sampai percaya itu Gua kan. jadi percaya tahu tuh. Aduh lucu ngapa sih? Iya. Pakai jimat-jimat segala. Ternyata biasa aja. Ternyata jimat juga bisa. Tapi balik lagi ke lu ya, Gi. Kalau kata gua sih kualitas lu tuh sampai grand final sih bisa kalau kata gua. Kalau lu apa namanya, nggak terlalu mikirin hal yang buat lu takut itu. Iya. Di 4 besar lu tuh kelihatan banget takut karena 4 lagi kan. Sebenarnya kalau lu udah nggak gitu juga bisa itu. Nah, tapi sebenarnya jujur ya, gue 4 besar tuh ketakutan gue yang paling parah adalah ketakutan tampil jelek. Nah itu Nah ketakutan. itu padahal salah juga. Beban kan jadi. Kan tampilnya kan nggak boleh beban tentang mikirin masa lalu atau beban lu pengen tampil bagus. Ya udah tampil menghibur aja kan gitu harusnya. Iya. Cuman gue sampai lupa. Maksud gue kan tampil bagus kan memang ya udah gue tampil bagus, urusan keluar gue ikhlas. Iya. Cuman gue sampai lupa itu gitu. Jadi ya udah tampilnya beban bener-bener udah beda banget auranya. Gue pun ngakuin banyak yang komen katanya, aura lu begitu banget. Ya karena gue ngerasain, gue juga emang Itu.
nggak ngasih aura yang enak gitu. Beban banget, kelihatan banget. Makanya kata gue bersyukurnya emang di sini selain jalur rajin, gue tuh jalur nggak ada beban. Iya, lu. Nah, beban gue tuh cuma di 3 besar. 3 besar tuh gue udah beban. Bebannya kenapa? Bebannya karena satu, orang udah nggak bisa expect lagi ke siapa kan. Larinya ke gue tuh. Nganggap kuda hitam. Nganggap kuda hitam. Tapi gue nggak terlalu beban di situ karena gue nggak bodo amat gue mah mau jagoin apa nggak terlalu baca komen juga gue. Tapi gue bebannya itu karena jujur-jujuran ya. Iya. Gue tuh udah dari 11 besar ngomong ke Ali, tujuan gue tuh bukan pengen juara, gue pengen head to head sama lu. Oh gitu. Nah di 3 ini udah tanggung tuh. Mau head to head sama Ali gitu. Cuman udah karena beban mati gue di situ. Tetap Bang Rio juga nggak terlalu, Ali juga nggak terlalu. Ternyata 3-3 lagi jelek-jelek banget. Udah ini udah ikhlas aja nih. Kayaknya yang paling terbawah banget dia udah mati nih. Udah mati gue. Nah, gue tuh nyeselnya nggak bisa head to head sama Ali aja. Oh gitu. Tapi ya udah tuh pas udah gue keluar, makanya gue tuh nggak ada yang sedih-sedih banget karena gue ngerasa fair. Karena gue ngerasa dua-dua penampilan gue di 3 besar jelek banget. Iya benar. Gue ngerasanya ya jelek banget, nggak kualitas 3 besar nggak ada. Dan lebih fair, lebih ngerasa fair lagi ternyata 2 teman gue juga gitu. Si Bang Rio sama Ali juga lagi jelek-jeleknya juga. Ya udah kayak sekarang siapa yang keluar udah nggak mikirin head to head lagi. Gue dari situ gue langsung udah happy lah kata gue. Udah gue ya kalau kata orang bilang mereka tuh udah nggak mikirin ini karena udah dapat hadiah. Enggak cuy, bener aja. Hadiah itu aja nanti dulu. Enggak. Gue pun kayak gue kan kemarin pas callback juga sempat ngecengin itu ya. Tapi sejujurnya ya dalam hati karena gue tahu lah. Gue tahu ngoyonya orang-orang ini, gue tahu semuanya gitu. Apa yang mereka rasain juga gue tahu. Tapi ya itu tadi kan netizen kan orang yang taunya dari luar, nggak tahu orang-orangnya yang pas di sini tuh berjuangnya kayak gimana. Nah terakhir Bang Ate, gue mau nanya, ini kan Suci One X udah mau hampir kelar. Tujuan lu setelah ikut kompetisi itu mau ngapain sih Bang Ate? Buat karir lu ke depannya mau ngapain, atau lu cita-citanya yang lain dalam kehidupan tuh mau ngapain sih? Kalau gue itu udah senang banget kan udah dapat apa tuh namanya ya gelar juara gitu. Tapi gue pengennya ke Lampung balik buat show. Alhamdulillah gue di Suci One X, emang Suci ini sekolah banget Gi. Gue dapat banget ilmu terus dapat ibaratnya jati diri. Ternyata gue selama ini yang nggak dibuat-buat adalah julid itu. Jadi gue pengen ngentelin persona itu. Nah dengan buat show spesial ngejulitin orang. Oh gitu. Nah di Lampung. Nah terus kalau untuk kayak gini, konten-konten kayak gini gue juga pengen. Pengen juga gue konten-konten gini di Lampung nanti. Pokoknya udah sih, sama gue tuh kan di Lampung punya ini Gi. Punya apa? Kayak Komika Monday Marketnya Bang Panji. Oh gitu, punya namanya acara sendiri. Tonjoks. Di luar komunitas. Tonjoks itu apa sih artinya? Tonjoks itu ya jokes. Tonjoks itu kayak tonjok. Nonjok dengan jokes. Simpel sih hidup ini. Gue ketemunya cuma tonjoks gitu aja. Kayak punchline gitu. Nah, jadi gue buat acara, gue pengen ngembangin itu di kafe ke kafe dengan anak-anak komunitas gue yang gue pilih, biar mereka itu punya show yang berbayar tapi bisa ngidupin juga. Itu tuh kita ke kafe-kafe dibayar, bikin show ada tiket, duit, bayar gitu-gitu. Nah kalau gue tuh cuman pengen jadi hostnya sama pengelolanya aja, kalau nggak bisa ya mereka yang jalanin gitu. Udah alhamdulillah gitu doang. Kalau untuk di Jakarta mah syukur-syukuran aja kan kita udah kontrak. Tinggal callingan aja. Masa iya Mas Heri? Masa iya? Itu jadinya planning lu ke depan. Planning ke depan. Kalau lu gimana? Planning gue ke depan ya pasti akan tetap struggle terus di stand up. Benar. Maupun gue ya udahlah, emang biar gue jujur nyesel juga ya keluar di 4 besar yang kedua kalinya. Cuman ya udahlah nggak apa-apa, yang namanya hidup memang kayak gitu. Kadang yang kita harapkan kan gitu emang tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu. Selalu kayak gitu. Tapi ya itu yang namanya hidup gitu. Sakit, seneng itu pasti kita dapetnya sesuatu yang justru nggak kita harapkan. Kita nggak ngarep gitu malah dapet itu gitu. Ya udah, intinya bersyukur. Dan terakhir buat teman-teman semua, ada pesen sesuatu nggak dari Bang Ate untuk orang-orang yang sedang berjuang di luar sana? Berjuang dalam hal apa sih? Berjuang dalam hidup contohnya. Gue yakin kan lu juga pasti dulu punya kesedihan sesuatu. Gue selalu percaya ya, setiap manusia itu dikasih kehidupan pasti ada satu yang buat dia bisa untuk bertahan hidup. Contohnya bakat. Kalau dia nggak ada bakat, kerja keras. Udah 2 itu tuh. Kalau lo nggak punya 2 ini, ya berarti
lo nya aja yang salah, salah di hidupnya. Iya. Ya kalau lo nggak punya bakat, lo bisa bekerja keras. Jangan rebahan doang. Udah tau nggak punya bakat, rebahan doang. Kerja keras tuh dalam hal apapun, kayak kerja. Ya lo mau bisanya cuman maaf nih, itu malah bagus gitu. Kayak bisanya cuma tukang parkir, ya parkirin aja ya, tapi kerja. Iya. Karena gitu. Nanti kan lama-lama dapat rezeki yang lebih gitu. Intinya itu, hidup tuh cuman bakat dan kerja keras. Gokil. Terima kasih Bang Ate atas ngobrol-ngobrol dan ilmunya. Terima kasih. Sudah puas ya. Egi versus Ate-nya. Sudah. Oh, nih biar keren nih thumbnailnya. Lo giniin gua. Dah. Thumbnail. Oke. Bagus. Terima kasih Bang Ate. Sukses terus, lancar terus.